Berjumpa lagi di channel Mitra Paranti Media Tama. Oke, untuk kesempatan hari ini saya akan buat tutorial terkait bagaimana cara membuat akun Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, biasanya ini digunakan untuk para akademisi, baik mahasiswa, dosen maupun peneliti. Oke, mari kita langsung saja. Let's go. Tutorial membuat akun Google Scholar. Oke, langkah yang pertama, teman-teman harus punya akun email dulu. Nah, email di sini yang dimaksud adalah Gmail, ya, Google Mail, bukan yang lain-lain. Oke, mari kita buka browser yang ada di laptop kita masing-masing. Nah, boleh Google Scholar, boleh Google Chrome, boleh juga Mozilla, boleh juga Microsoft Edge atau yang lainnya. Oke, untuk membuat akun Google Scholar ya, kita harus punya akun Gmail. Oke, setelah membuka browser, kita buka email kita ya, kita buka email kita. Oke, ingat harus Gmail ya, bukan yang lainnya, harus Gmail bukan yang lainnya. Oke, sambil mempersiapkan atau menunggu email, kita juga buka new tab untuk Google Scholar ya, baik itu artikel jurnal, proceeding, tesis, skripsi, buku, dan sebagainya, baik yang terikat dengan website ataupun PDF. Oke, nah kita sudah mencari di mesin pencari Google ini, kita ketik Google Scholar, kemudian kita klik Google Scholar yang paling atas ya, paling pojok kiri, klik. Nah, di situ ada profil saya, ada koleksiku. Nah, kalau profil saya nanti ketika kita buat akun, nah, di situ akan masuk ke profil saya. Kemudian koleksiku ketika kita mencari tulisan, kemudian di bintang atau di save agar tidak hilang atau selalu tersimpan di akun kita, nanti akan masuk ke koleksiku. Kemudian notifikasi ketika nanti ada tulisan atau hal lainnya ya, yang memang sudah terpublikasi dan terikat di akun Google Scholar kita. Oke, matriks ini ketika ada citasi ataupun kunjungan dari tulisan kita. Oke. Kita lanjut ke profil saya untuk tutorial ini. Oke, di sini ada 3 tahapan yang harus kita ikuti. Pertama profil, kedua artikel, dan ketiga setelan. Nah, langkah pertama profil ada 5 kolom yang harus kita isi. Ada nama, ada afiliasi, ada email untuk verifikasi, ada bidang minat, dan juga ada halaman beranda. Nah, dari kelima kolom ini, 4 kolom teratas ini wajib diisi. Nah, 1 kolom di bawah, yakni halaman beranda, ini hukumnya sunnah lah ya, tidak wajib gitu. Oke, kemudian nih, pertama kita isi nama kita. Oke, contoh namanya adalah namanya Dandi. Boleh kalau ditambah gelar, boleh tidak. Oke, gelar contoh MSc. Nama atau tulisan boleh berbentuk atau diawali kapital, boleh juga besar semua. Huruf besar semua boleh juga perpaduan dengan angka, boleh juga huruf kecil semua. Nah, itu ya. Kemudian afiliasi. Nah, kita lembaga atau kampus atau institusi mana yang kita berafiliasi di dalamnya. Oke, kemudian email verifikasinya. Email verifikasi ini adalah email yang memang berbayar, yang memang dikeluarkan oleh lembaga kita biasanya atau institusi kita, kampus. Nah, biasanya peneliti, dosen, atau mahasiswa yang memang memanfaatkan Google Scholar ini biasanya memiliki email verifikasi
verifikasi. Tapi kalau kita tidak punya pun tidak masalah. Gunanya apa kalau ada email verifikasi? Nanti ketika ada kemudahan bagi kita ketika ada notifikasi yang berkaitan dengan email verifikasi kita atau email berbayar kita yang diberikan oleh lembaga kita atau afiliasi kita. Oke, kita tulis. Saya tulis di sini. Ada sedikit. Oke. Kemudian bidang minat. Nah, bidang minat ini keilmuan kita. Bidang apa yang memang kita geluti, sedang kita jalankan, yang kita pelajari selama ini, dan kita ikuti, kita bisa berbagi di dalamnya. Oke, contoh ilmu pendidikan. Nah, boleh satu bidang minat. Kalau lebih dari satu bidang minat, maka tambahkan koma saja ya, koma, kemudian ditambahkan pendidikan umum, contoh. Nah, di sini cukup untuk tahapan pertama. Kalau halaman beranda ini diisi website kampus atau website lembaga juga boleh, ataupun blog pribadi juga boleh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Yang wajib keempat di atas ini. Nah, oke, supaya memudahkan kita lompat-lompat di atas ini. Gitu. Kemudian kalau sudah, klik berikutnya. Nah, di bawah ini ada tombol berikutnya. Klik saja. Nanti kita akan lanjut ke tahapan artikel. Nah, tahapan artikel ini kita bisa mencari artikel yang pernah terpublish, baik berdasarkan nama kita pribadi ataupun berdasarkan judul tulisan kita atau judul karya kita. Nah, contoh atas nama. Nah, contoh namanya Dandi. Kita cari apakah ada yang namanya Dandi. Nah, banyak sekali Dandi Bahtiar, Roberto Dandi, Lavin Dandi, dan sebagainya. Nah, kita cari yang memang lebih cocok dengan kita. Nah, kalau mencari berdasarkan nama, dia akan tergrup. Artinya apa? Tulisan-tulisan yang memang pernah ditulis oleh contoh Dandi Bahtiar, ada 52 artikel. Ketika kita centang, maka otomatis 52 artikel itu akan masuk kepada akun kita atau akan bisa dibaca langsung di akun kita, terikat dengan akun kita. Kalau kita mencari berdasarkan judul tulisannya, contoh ekonomi, nah bisa juga terikat di grup ataupun menyendiri sesuai judul, ekonomi mikro. Nah, seperti ini satu artikel contoh, bisa tergrup juga bisa tidak. Tapi kalau nama biasanya tergrup, apalagi kalau tulisannya banyak. Itu. Oke. Kalau sudah ketemu, centang saja, diklik kolom kotak di sini sebelah kiri tulisan, centang sampai tanda panah sebelah kanan atas ini menyala biru. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke tahapan ketiga, yakni setelan. Nah, setelan ini kita hanya memilih dua hal, yakni terkait updating artikel dengan juga visibilitas profil. Nah, terkait updating artikel di sini kita ditawarkan oleh Google Scholar. Apakah ketika nanti ada tulisan yang kita terpublikasi itu akan terotomatis masuk ke akun kita atau tidak, atas nama kita pribadi ya. Nah, tentunya atas nama pribadi. Bukan atas nama judul di sini, atas nama pribadi, atas nama personal. Nah, kalau kita tidak mau otomatis, kita bisa juga kirim update ke email dulu apakah memang tulisan ini sesuai dengan yang kita miliki atau tidak. Nah, ketika kita yes atau terima, kita biasanya langsung terikat ke akun Scholar kita. Tapi kita pilih otomatis saja. Nah, biar lebih mudah nanti seleksi ketika sudah masuk akun Google Scholar kita, karena nanti bisa dihapus ya, atau tidak disetujui. Kemudian jadikan profil saya untuk umum. Nah, tentunya. Oke, kalau sudah ya, di sini kolom biru di bawah menyala ya, selesai. Klik saja. Oke. Nah, ini akun Google Scholar kita sudah jadi ya. Akun Google Scholar kita sudah jadi. Di
kita, nama masih bisa diedit ya, nama masih bisa diedit, dan 5 kolom tentunya itu bisa diedit. Kemudian di sini di bawahnya ada afiliasi, Yayasan Sultan Amir Gorontalo. Kemudian di bawahnya ada email terverifikasi. Nah tadi kita ngisi atau tidak. Nah ini saya ngisi ya. Di sini email untuk verifikasi. Nanti kalau sudah verifikasi nih, di sini verifikasi email, itu dia akan aktif. Di sini akan tertulis sesuai email verifikasi kita. Oke. Kemudian di sini tambahkan foto. Nah, kalau foto ini ganti profil. Oke, kita pilih ganti profil ya, contoh. Oke. Nah, di bawah ini ada kolom tulisan kita, ada judul, ada gambar plus. Nah, foto ini sudah ya, ada gambar plus. Kalau judul otomatis kan berkaitan dengan judul tulisan kita. Kemudian kalau gambar plus ini adalah gunanya untuk menambahkan artikel kita, baik secara manual maupun otomatis. Nah, kalau grup artikel seperti saya katakan tadi, kita cari nama berdasarkan nama kita, nanti di situ akan tergrouping atau grup. Ada berapa artikel yang pernah kita tulis. Nanti dicentang saja. Kalau sudah dicentang, panah pojok kanan atas akan menyala dan dipencet atau diklik, nanti dia akan muncul gitu ya, contoh dia akan muncul ya. Oh banyak sekali kan. Nah kemudian kalau tambahkan artikel, nah biasanya berdasarkan judul. Nah judul tulisan kita apa, nah makanya satu-satu. Kalau berdasarkan judul ini kebanyakan dan dia tidak tergrouping. Oke, kalaupun tergrouping, nah tadi ketika di awal setelan itu ya, tadi ketika kita memilih tahapan kedua artikel sebelum setelan ya, sampai menyala. Nah kalau kita sudah centang menyala, nah dia akan masuk, akan tertambah. Oke, kalau kita mencari tidak otomatis atau manual, nah tadi ada 3 hal ini ya, menambahkan artikel. Nah 2 tadi, grup dan artikel, itu otomatis, menambahkan secara otomatis. Kalau menambahkan artikel secara manual, di kolom yang ketiga. Di sini ada jurnal, ada konferensi, ada bab, ada buku, ada tesis, ada paten, ada kasus pengadilan dan lainnya. Ke-8 hal ini sama, kita diminta untuk mengisi judul apa yang memang ingin kita atau yang sesuai dengan tulisan kita atau yang pernah terpublikasi tapi belum muncul secara sistem. Nah, itu ya. Kemudian pengarangnya siapa? Nah, itu sebutkan nama kita pribadi, contoh Dandi MSC, contoh gitu. Kemudian tanggal terbit. Nah, tanggal terbitnya tanggal berapa? Nah, biasanya sesuai dengan kalau jurnal itu bulan dan tahunnya. Oh, Juni 2020. Oh, Desember 2019, contoh seperti itu. Kemudian jurnal, nama jurnalnya apa? Nah, jurnal Ijtihad, contoh gitu. Jurnal manajemen, contoh, atau jurnal nuansa dan sebagainya. Nah, kemudian jilid. Nah, jilid ini berkaitan dengan volume. Kalau jurnal, volume berapa? Volume 1, volume 2 sampai volume yang sekarang terbit gitu ya, disesuaikan. Kemudian terbitan. Nah, kalau terbitan, kalau jurnal selain ada volume, ada juga nomor. Nah, nomor ini terbitan. Nah, biasanya kalau jurnal ada yang terbit 2 kali, 3 kali sampai 6 kali. Nah, 6 kali juga ada tapi sangat jarang. Tapi kebanyakan ini 2 kali, 2 edisi per tahun. Kita sesuaikan nomor 1 atau nomor 2. Jadi contoh volume 1 nomor 2. Berarti terbitan tahun pertama di periode kedua dalam tahun tersebut gitu. Kemudian halaman. Nah, halaman biasanya kalau jurnal halamannya di tengah-tengah ya, 8 sampai berapa gitu, ada sampai sekian, 25 sampai 31, contoh seperti itu. Nah, biasanya halaman ini lebih dari 13. Ada juga sih yang sampai hanya 6 halaman. Nah, tapi kebanyakan
10 sampai 15 halaman. Kemudian penerbit. Nah, penerbit sebutkan saja nama kampusnya atau nama lembaga si pemilik jurnal tersebut. Sama halnya ya tadi ketujuh yang lainnya, konferensi, bab, sama. Ada halaman, ada jilid, ada penerbit, ada tanggal terbit, ada judul, ada pengarang, sama. Jadi ketika kita sudah mengisi, nah, kita klik saja centang di atas, dia akan muncul. Nah, oke. Kita sudah sampai di sini. Oke. Dan semoga video ini bermanfaat bagi para peneliti, mahasiswa maupun dosen pemulai untuk menulis. Nah, ini sangat berguna karena untuk mengumpulkan atau mendata publikasi kita atau artikel-artikel kita ataupun karya-karya kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini agar channel ini selalu memberikan hal yang bermanfaat untuk kalian semua, sobat-sobat mitra Paranti Media Tama dimanapun. Terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.